Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat sunat tarwih dan witir, azanillahu wa iyyakum ajmain. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kami mengajak untuk merenungi dan mengambil pelajaran dari awal ayat surah Al-Baqarah ayat 185, di mana bagian awal ayat tersebut berbunyi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihil Qur'an, diturunkan di bulan Ramadan itu Al-Quran. Hudal linnas, Al-Quran adalah pedoman hidup manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan, Al-Quran itu berisi jawaban solusi untuk segala persoalan-persoalan kehidupan yang dialami dan dirasakan manusia. Mulai dari urusan pribadi, keluarga, sampai urusan di dalam negeri atau di luar negeri. Dan Al-Quran adalah Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil, benar dan salah, halal dan haram. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum. Bagian awal ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa ada program unggulan di bulan Ramadan, yaitu berinteraksi dengan Al-Quran, di mana program ini akan menguatkan ruhiyah, sehingga fenomena yang sering kita temukan di masjid-masjid, kaum muslimin meramaikan rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi malam-malam Ramadan, semangatnya hanya di 10 hari pertama saja. 10 hari berikutnya sudah mulai berkurang jamaahnya. Bahkan kemudian semakin berkurang di 10 hari terakhir Ramadan. Disinilah kemudian kita perlu memperhatikan penggalan awal ayat yang mulia ini. Sebab ma'asyiral muslimin, ayat yang mulia ini memberitahukan kepada kita bahwa salah satu program unggulan Ramadan adalah program penguatan ruhiyah. Dan program penguatan ruhiyah itu adalah dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa kemudian berinteraksi dengan Al-Quran termasuk atau disebut sebagai program penguatan ruhiyah? Adalah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menamakan Al-Quran dengan sebutan ruh. Dan ini terdapat di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-52. Allah mengatakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Allah menamakan Al-Quran dengan sebutan ruh yang diturunkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah menamakan Al-Quran dengan penamaan ruh, adalah untuk kita mendapatkan pelajaran bahwa nutrisi terbaik bagi ruh kita adalah Al-Quran. Jika ruh kita kuat, maka kita akan mendapati kekuatan dalam menggapai banyaknya kebaikan di bulan Ramadan. Namun jika ruh kita melemah, kita akan melemah dalam menjalankan serangkaian ibadah di bulan Ramadan. Sebab itulah ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum, kita harus membuat program interaksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Adapun bentuk programnya, yang pertama adalah berdasarkan penggalan ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Maka bentuk kita memuliakan
bulan Ramadan ini adalah dengan memberikan perhatian terhadap Al-Quran. Maka program yang kita buat yang pertama adalah program Khatmil Quran, program khataman Al-Quran. Maka hendaknya setiap kita harus ada program berapa kali menargetkan khataman Al-Quran di bulan Ramadan ini. Paling minimal kita harus bisa menghatamkannya sekali. Dan sebanyak-banyaknya tentu lebih baik. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala di bulan Ramadan mampu menghatamkan sampai 60 kali Al-Quran. Nah, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Kenapa kemudian kita harus membuat program Khatmil Quran ini? Disebutkan oleh para ulama ada 4 keutamaan orang yang selalu membaca Al-Quran. Para ulama mengatakan ma ra'aitu syai'an yagzi al-aqla wa ruha wa yahfazu al-jisma wa yatmunu as-sa'ada aktsar min idamatin nazar fi kitabillah. Ya, dari sejumlah ayat dan juga hadis yang mereka kumpulkan tentang keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran, mereka rumuskan ada 4 keutamaannya orang yang selalu membaca Al-Quran. Yang pertama adalah akan menguatkan akal, akan menambah kecerdasan akal, dan menjauhkan dari penyakit pikun. Yagzu al-aqla. Kenapa bisa demikian? Karena Al-Quran nutrisi terbaik bagi akal. Maka semakin banyak baca Quran, semakin bertambah kecerdasannya, bertambah daya ingatnya, menguat hafalannya, dan akan jauh dari penyakit pikun. Yang kedua adalah bahwa Al-Quran nutrisi terbaik bagi ruh. Dengan banyak baca Quran maka akan kuat ruhnya. Jika ruhnya kuat, mudahlah dia menjalankan perintah-perintah Allah. Maka bisa dipastikan sesiapa yang mendapati dirinya lemah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pastikanlah bahwa dia lemah dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran nutrisi terbaik bagi ruh. Dengan banyak baca Quran, ruh akan kuat. Dengan ruh yang kuat, maka mudahlah seorang hamba menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah wa yahfazu al-jisma. Orang yang banyak baca Quran akan sehat fisiknya, akan sehat badannya. Dan kemudian orang yang selalu baca Quran akan tenang batinnya, tenang jiwanya. Wa yatmunu as-sa'adah. Hormon kebahagiaannya akan naik, hormon stresnya akan turun. Itulah rahasianya kenapa di dalam surat Al-Muzammil ayat yang terakhir Allah memberitahukan kepada kita tentang 3 kondisi yang diapit dengan perintah baca Quran. 3 kondisi tapi diapit dengan perintah baca Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran, alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu. Ada 3 kondisi yang diapit dengan perintah baca Quran. Yang pertama adalah alima an sayakunu minkum marda. Allah tahu di antara kalian ada yang sakit. Maka orang yang sakit, baik sakitnya secara fisik atau psikis, baik sakitnya secara medis atau non medis, tidak boleh jauh dari Al-Quran. Harus selalu dekat dengan Al-Quran. Harus selalu membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran. Sebab dengan dia banyak baca Quran atau mendengarkan Al-Quran, dia akan mendapati kesehatan secara fisik dan ketenangan secara batin. Sehingga hormon kebahagiaan naik, hormon stresnya akan turun, maka akan mempercepat kesembuhan untuknya. Nah, inilah kemudian keutamaan dari program yang pertama atau bentuk program yang pertama dalam interaksi dengan Al-Quran, yaitu program Khatmil Quran, yaitu program khataman Al-Quran. Adapun kemudian bentuk program yang kedua masih dalam kaitannya dengan interaksi terhadap Al-Quran adalah penggalan ayat hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup manusia. Al-Quran itu adalah jawaban solusi untuk seluruh persoalan-persoalan kehidupan. Dan Al-Quran adalah Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil, benar dan salah. Maka ini berarti bahwa Al-Quran bukan sekedar diturunkan untuk dibaca,
tapi Al-Quran diturunkan untuk difahami dan untuk diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Dan memang inilah tujuan Al-Quran diturunkan. Di dalam surat Shad ayat 29 Allah mengatakan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakara ulul albab. Kitab Al-Quran yang penuh dengan keberkahan yang kami turunkan kepada engkau Muhammad, tujuannya ada dua. Liyadabbaru ayatihi, supaya manusia merenungi, memikirkan, mentadaburi ayat-ayat Allah. Waliyatadzakara ulul albab, dan supaya orang yang hatinya bersih, yang hatinya suci, yang berakal, bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, mengimplementasikan Al-Quran dalam hidupnya. Dan karena itulah kemudian program yang kedua dalam kaitannya dengan interaksi terhadap Al-Quran adalah menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk baca Quran dengan terjemahan. Maka kita harus mulai di bulan Ramadan ini baca Quran dengan terjemahan. Dan karena bentuk program ini berbeda dengan bentuk program yang pertama, bahkan bentuk program yang kedua ini secara lisan mudah disampaikan, tapi dalam pengamalan sangat-sangat berat. Sebab setan akan mengerahkan potensinya untuk menghalangi kita dari membaca Al-Quran dengan terjemahan. Karena membaca Quran dengan terjemahan, memahami makna dan kandungannya, ini adalah inti atau tujuan dari Al-Quran diturunkan. Dan mereka yang berupaya memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran adalah bukti keimanan terhadap Al-Quran. Ya, karena di dalam Al-Quran itu Allah sebutkan ada 3 model perlakuan manusia terhadap Al-Quran. Ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Bagaimanakah perlakuan masing-masing kelompok manusia ini? Mukmin Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi. Bahwa orang yang benar-benar beriman dengan Al-Quran adalah mereka yang ketika Al-Quran datang padanya, Al-Quran diperdengarkan, dia bertilawah terhadap Al-Quran dengan sebenar-benarnya tilawah. Nah, makna sebenar-benar tilawah adalah tidak cukup dengan membaca Al-Quran, tapi juga memahami makna dan kandungannya dan mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupannya. Ini adalah perlakuan orang beriman terhadap Al-Quran. Adapun orang kafir terhadap Al-Quran terdapat di dalam surat Yasin ayat 46. Allah mengatakan, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha muridin. Orang kafir itu ketika Al-Quran didatangkan padanya, tidaklah sikapnya terhadap Al-Quran melainkan berpaling sejauh-jauhnya. Sehingga orang kafir jangankan beramal dengan Al-Quran, mendengarkan mereka tidak mau sama sekali. Mereka akan menjauh sejauh-jauhnya dari Al-Quran. Itu orang kafir. Adapun orang munafik disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang kedua, ma yatihim min dzikri min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Ternyata orang munafik itu mereka baca Quran dan mereka mendengarkan Al-Quran. Tetapi yang membedakannya dari mukmin adalah bahwa orang munafik tidak merasa butuh untuk mengetahui makna dan kandungan Al-Quran. Orang munafik tidak merasa butuh untuk mengamalkan Al-Quran dalam hidupnya. Itulah yang membedakan. Jadi ma'asyiral muslimin, Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwa level mukmin itu adalah mereka baca Quran dan mereka mengetahui makna dan kandungan Al-Quran untuk mereka implementasikan dalam kehidupan nyata. Dan inilah yang ditakuti oleh Nabi SAW, yaitu virusnya orang munafik tertular kepada mukmin dalam perlakuan orang munafik terhadap Al-Quran. Sehingga kekhawatiran Nabi diabadikan di dalam Al-Quran. Nabi mengadu kepada Allah, wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Terdapat di dalam surat Al-Furqan. Surat Furqan ayat yang ke-30. Dan Rasul mengadu kepada Allah, ya Tuhanku, sungguh umatku menjadikan Al-Quran ditinggalkan. Yaitu di antara umat Rasulullah, banyak yang baca Quran tapi meninggalkan beramal berdasarkan Al-Quran. Di antara kaum muslimin, ada yang di dinding rumahnya terpajang ayatul kursi. Tetapi penghuni rumahnya masih percaya dengan jimat-jimat. Penghuni rumahnya masih bergantung pada khodam dari kalangan jin. Maka ini bertentangan dengan ayatul kursi yang mereka pajang. Kenapa?
Karena banyak dari kaum muslimin telah tertular virusnya orang munafik dalam perlakuan orang munafik terhadap Al-Quran. Karena itulah kita jadikan Ramadan sebagai momentum, mulailah baca Quran dengan terjemahan. Dan program ini betul-betul berat. Dan karena itulah kemudian kita mulai meringankan dan memudahkan diri kita di dalam program ini dengan paling minimal sehari 1 lembar. Sehari 1 lembar di bulan Ramadan. Sehingga insya Allah kalau 30 hari Ramadan berarti kita bisa selesaikan 3 juz membaca Quran dengan terjemahan. Tapi rasakanlah pengaruhnya pada hati dan pikiran kita. Kita akan rasakan luar biasa perbedaan pada diri kita. Dengan mengetahui kandungan atau makna dari Al-Quran itu 3 juz saja. Maka pada akhirnya kita tertarik ingin menuntaskannya. Sehingga masuk bulan Syawal, lalu bulan Zulqa'dah, terus kita akan lanjutkan hingga 9 bulan setelah Ramadan, kita telah khatam Al-Quran dengan terjemahan. Dan masuk Ramadan tahun mendatang, kita ulangi lagi, sehingga setiap tahun kita telah membaca Quran dengan terjemahan. Jika tidak kita mulai di bulan Ramadan, saya yakin akan sangat berat kita memulainya di luar bulan Ramadan. Bulan Ramadan kenapa kita jadikan momentum? Sebab sufidati syayatin. Setan-setan dari kalangan jin dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala dan setan akan bekerja keras untuk menghalangi umat Islam dari memahami makna dan kandungan Al-Qur'an. Dan karena itulah ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, ayo saya mengajak diri saya dan kaum muslimin kita mulai. Ketika kemudian saya mencoba mempelajarinya, membaca terjemahannya 1 lembar saja per hari, tidak sampai 10 menit. Bahkan kurang dari 10 menit. Saya yakin kita mungkin masih lebih lama membaca pesan-pesan di WA ketimbang kita mulai program ini hanya 1 lembar per hari saja. Kita mulai ma'asyiral muslimin dan rasakan pengaruhnya yang luar biasa pada diri, hati dan juga pikiran kita. Jika kita tidak mulai, sekarang bertanyalah pada diri kita, sudah berapa usia kita sekarang? Apakah kita sudah telah menghatamkan Al-Quran dengan terjemahan? Maka program ini adalah program yang kedua untuk berinteraksi dengan Al-Quran yang dengan itu akan menguatkan ruhiyah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, kekuatan dan kemudahan untuk bisa menjalani 2 program utama ini, program unggulan di bulan Ramadan ini, yaitu program khataman Al-Quran dan program membaca Quran dengan terjemahan. Nas'alullah ayyaja'alana minalladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.